Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Diduga karena kasus perselingkuhan, 2 kelompok warga bentrok di Jalan Cendrawasih, Mimika, Papua Tengah. Sering menjamret wanita, seorang pemuda diringkus polisi. Antisipasi penyelundupan barang ilegal dari Papua New Guinea, tentara rutin berpatroli di perairan Jayapura. Dua kelompok warga di Mimika, Papua Tengah saling serang di Jalan Cendrawasih. Bentrokan warga itu dipicu masalah perselingkuhan yang tak kunjung selesai sejak tahun 2023. Polisi yang mendapat laporan langsung ke lokasi dan membubarkan kedua kelompok yang saling serang. Awalnya itu ada permasalahan keluarga antara Marjapun dengan masalah ini sebelumnya sudah tahun yang lalu. Ini dibuat lama. Nah, dari pihak mereka ini tadi kami memberitahu kepada kami sepakat untuk mereka untuk bersini dan apa berarti ditunda begitu. Oke, hanya mereka sepakat di sini. Pada saat mereka berkumpul itu sekitar jam 11, tiba-tiba yang mereka tidak dari mana ada melemparan batu. Lemparan batunya ini spontan, masyarakat yang ada di jalan itu keluar. Saat mereka keluar, karena ini jalan raya ya jelas masyarakat berhamburan di sini dan masyarakat yang duduk-duduk di sana pun respon. Namun karena pemberitahuannya tadi pagi sudah ada di kami, ada yang kebetulan kami ada di sini, ini tidak sempat keluar. Tadi kurang lebih 5 menit membuat masyarakat panik di jalanan dan kendaraan dari dua arah berhenti. Aparat kepolisian juga mendorong kedua kelompok menyelesaikan masalah itu secara damai di kantor polisi. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Seorang pria ditemukan tewas di kawasan hutan lindung Anggori di Kabupaten Manokwari, Selasa lalu. Korban diketahui bernama Yahya Sayori. Ia sebelumnya dilaporkan hilang saat berburu bersama 18 orang rekannya. Tubuhnya ditemukan terlentang di tengah hutan dengan pakaian yang masih lengkap. Korban atas nama Bapak Yahya Sayuri bersama dengan rombongan 19 orang pergi berburu di hutan Anggori. Pada kemarin tanggal 22 April 2024 pukul 07 mereka memasuki hutan. Hingga kami menerima laporan ini Bapak Yahya Sayuri belum kembali juga. Untuk itu kami dari kantor pencarian Manokwari mengirim satu tim untuk melaksanakan operasi SAR pada pukul 08.50. Tim bergerak menuju ke LKK, di mana terlibat ada beberapa potensi, di mana ada Polsek Amban, BPBD Provinsi. Kami bersama-sama melakukan operasi SAR di hutan lindung Anggori. Tim tiba di lokasi kejadian pukul kurang lebih jam 10.00 waktu Indonesia Timur, dan kita melaksanakan operasi SAR. Kurang lebih sekitar pukul 13.00 korban kami temukan di hutan lindung. Bapak Yahya Sayuri ini berumur 40 tahun. Setelah kami temukan di hutan dalam keadaan meninggal dunia dan kami evakuasi ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Manokwari dan kami serahkan kepada pihak keluarga. Jasad korban langsung dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Januarius adalah penjamret ulung. Selama ini ia kerap lolos dari kejaran polisi. Namun kali ini Januarius tidak berkutik. Ia ditangkap tim Raja Wali Satreskrim Polres Merauke. Bulan April ini saja Januarius sudah 6 kali beraksi menjamret para korbannya. Pria berusia 27 tahun ini berhasil menggasak 2 sepeda motor, ponsel, dan sejumlah uang. Kejadian bermula di Jalan Ternate. Pelaku berboncengan 3 orang menggunakan motor. Kemudian memepet atau menyerempet korban sehingga korban terjatuh dengan motor masuk ke dalam parit. Setelah terjatuh, pelaku ini berpura-pura menolong korban untuk mengangkat motor dari parit. Nah, kemudian pelaku ini setelah mengangkat motor dari parit, dalam posisi motor masih hidup mesin, begitu sampai di jalan, pelaku ini langsung membawa lari atau motor ini dengan mengendarai motor yang posisi tadi mesin hidup. Kejadian dari pelaku inisial YRIR, kemudian korban 6 orang diantaranya Junior, Wijayanti, Reskia, Wanti, Arianti, dan Aprilia, 6 orang. Januarius umumnya lebih memilih korban rata-rata wanita hamil karena lemah dan tidak berani melawan. Kalau pas dapat di jalan yang tujuan jambar itu pas dapat perempuan. Kau pas dapat perempuan. Apakah memang di jalan tidak ada yang laki-laki melintas? Kan banyak juga. Hanya memang kau cari kelemahan yang paling lemah kan perempuan, begitu kan? Nah itu alasannya itu. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Merauke. Tersangka diancam dengan hukuman penjara selama 12 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satlantas Polres Merauke, Papua Selatan menggelar razia lalu lintas yang berlangsung di depan Mapolres Merauke. Razia dilakukan karena banyak pelanggaran lalu lintas serta perilaku pengendara kendaraan bermotor yang tidak disiplin dan membahayakan pengendara lain. Razia tentu mengejutkan banyak pengendara yang melintas karena tidak menduga puluhan polisi tiba-tiba mencegat para pengendara. Sebagian pengendara tidak bisa mengelak, namun sebagian lagi mencari akal seperti berpura-pura mogok hingga banting setir ke masjid dan bengkel berpura-pura motornya rusak. Melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Jadi kita melaksanakan kegiatan KRID, mengingat ya kita dengan maksud mengantisipasi, mengurangi, mencegah fatalitas kecelakaan lalu lintas. Jadi pelanggaran yang kasat mata kita hentikan, sementara yang tidak melanggar kita langsung kasih jalan supaya arus lalu tetap lancar dan aman. Terus bagaimana pengendara lain Pak yang pura-pura masuk toko, langsung pura-pura mogok, lalu ada pula juga yang pura-pura masuk bengkel Pak? KBO. Jadi ketika anggota kita sudah sebar di titik-titik yang mencurigakan, apabila nanti ada pelanggar yang berusaha menghindar dengan berbagai dalih, kita sudah siapkan personil. Jadi kita sudah bisa melihat apabila ada terlihat kita langsung amankan. Demikian. Dalam razia ini polisi menilang 65 pengendara dan sebagian lagi hanya diberikan teguran. Sebagian besar pengendara yang kena tilang umumnya tidak membawa SIM, tidak menggunakan helm, dan kendaraan tidak ada nomor polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.